Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Nah, saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan Alkitab yang dibengkokkan, supaya orang-orang Kristen tidak bingung dan tersesat ya teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini, baru-baru ini, Bapak Edi Prayitno mengatakan ciri-ciri Nabi palsu adalah orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, dia mengutip ayat Alkitab di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, apakah betul orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah nabi palsu, teman-teman? Ini kan ngawur sekali ya. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Edi Prayitno ini. Saya yakin Bapak Edi Prayitno ini nggak akan bisa menjawabnya. Di dalam Matius pasal 21 ayat pasal 7 ayat 21, nomor satu ini disebutkan apa? Orang itu memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Ini ciri nomor satu. Kalau ini menurut Bapak Budi Astali, ayat ini untuk nabi palsu. Berarti nabi palsu itu mempunyai kriteria. Nomor satu, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nomor satu. Entah apa motivasi dari Bapak Edi Prayitno ini sehingga dia mengambil ayat Alkitab di luar konteks, lalu mengembangkannya di luar konteks. Nah, ini saya bingung ya. Nah, pernyataan bahwa menyebut Yesus sebagai Tuhan adalah ciri nabi palsu bertentangan dengan banyak bagian dari Alkitab. Nah, karena terlihat dari konteks, ini kan ayat 21-22. Kalau kita baca Alkitab mundur sedikit, naik sedikit, kita ketemu ayat yang ke-15. Dalam ayat 15 dia bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Jadi mereka itu adalah nabi-nabi palsu, tapi mereka menyamar. Mereka adalah serigala yang buas, tapi mereka berbaju domba. Karena berbaju domba, maka kelihatannya yang terlihat itu adalah kedombaannya. Sedangkan keserigalaannya itu lebih samar, lebih tertutup di bagian belakang. Nah, karena itulah maka nabi-nabi palsu itu memang pasti akan terlihat seperti pendeta-pendeta juga. Ya, dia pasti khotbah, dia bawa Alkitab, dia tidak bawa dari kitab suci agama lain atau kitab mantra apapun, tidak. Dia juga pasti ngomong nama Yesus. Dia pasti ajak menyanyi juga, pasti ajak menyanyi lagu rohani. Ya. Dan karena itulah maka justru itu menjadi sangat berbahaya. Nah, memang di Matius 7 ayat 16 dan seterusnya Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, biasanya karena hidupnya jahat. Hidupnya jahat itu tidak terlihat dari mereka bunuh orang, jual pakai narkoba kah, atau bukan. Tapi kejahatannya jauh lebih samar. Kejahatannya kejahatan terselubung. Itu bisa penyalahgunaan atau motivasi pelayanan karena uang. Dan kebanyakan nabi palsu itu dikaitkan dengan keinginan mencari keuntungan yang bersifat material daripada banyak orang Kristen, ya. Jadi mereka juga, karena mereka nabi palsu, mereka kan diutus oleh setan. Karena itu walaupun mereka Kristen, tapi mereka juga ada di gereja. Dan karena itu mereka pun bisa bikin mujizat. Ayat yang ke-22 itu ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi pakai nama juga, nama Yesus juga. Mengusir setan demi namamu, pakai nama Yesus juga. Mengadakan mujizat demi namamu juga. Nah, maka Yesus mengatakan bahwa di ayat 23, Yesus bilang, nyala, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau aku tidak pernah kenal kamu, berarti mereka sama sekali tidak pernah menjadi Kristen sungguh-sungguh. Kalau mereka pernah jadi Kristen sungguh-sungguh dan murtad, Yesus pasti bilang, aku dulu kenal kamu, tapi sekarang tidak. Tapi tidak begitu, aku tidak pernah kenal kamu. Berarti mereka walaupun bikin mujizat, walaupun bernubuat, walaupun usir setan, pakai nama Yesus, Yesus tidak kenal mereka sama sekali. Mereka bukan orang percaya. Mereka nabi palsu. Tapi karena mereka nabi palsu, ingat, nabi, disebut nabi itu artinya orang yang punya kedudukan tinggi di dalam gereja. Nabi itu juga ngajar firman. Maka biasanya penyesatan itu memang datang dari petinggi-petinggi gereja, dari pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru. Jarang ada penyesatan datang dari koster, ya. Jarang ada penyesatan datang dari satpam gereja, tidak. Biasanya justru dari pengajar-pengajar. Mereka yang punya kedudukan tinggi, tapi sebenarnya mereka adalah nabi-nabi palsu. Jadi tinggal kita melihat saja, kalau kita mempelajari lebih dalam, kita harus mengetahui ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa. Tapi berikut adalah beberapa 5 pertanyaan
pertanyaan kontradiktif berdasarkan Alkitab untuk menantang pernyataan dari Bapak Edi Praetno tersebut. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen harus banyak belajar ya teman-teman ya, karena kita menghadapi orang-orang seperti ini, mencomot ayat di luar konteks, lalu mengembangkannya di luar konteks ya. Yang pertama, mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan oleh murid-muridnya? Nah, ini harus dijawab oleh Bapak Edi Praetno. Thomas, salah satu murid Yesus, memanggil Yesus Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Apakah ini berarti murid-murid Yesus adalah nabi palsu karena mengakui kealahan Yesus? Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Edi Praetno ini. Yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan Yohanes 1 ayat 1? Nah, Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan Allah. Nah, yang ketiga pertanyaan saya ya buat Bapak Edi Praetno, apakah yang Anda katakan tentang Wahyu 1 ayat 8? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Pernyataan ini yang disampaikan oleh Yesus dalam konteks Wahyu menunjukkan keilahiannya sebagai yang maha kuasa. Pertanyaan yang keempat, apa makna dari pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang menunjukkan status ilahi Yesus. Nah, apakah Petrus juga adalah nabi palsu? Nah, ini kan pernyataan Pak Edi ini kan konyol ya, ini bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, masa disebut nabi palsu? Ini Petrus ini dia mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Nah, jadi berdasarkan bukti Alkitab yang jelas menyebut Yesus sebagai Tuhan adalah pengakuan yang benar dan Alkitabiah. Kesimpulannya, nah apakah Anda masih yakin bahwa menyebut Yesus sebagai Tuhan adalah ciri nabi palsu? Nah, makanya kita sebagai orang-orang Kristen, jangan lupa bagikan video ini supaya orang-orang Kristen dimanapun berada tidak termakan oleh hal-hal yang dipelintir-pelintir seperti ini. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.